pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat soleh dan soleha, sobahul khair. Semangat terus ya, walaupun kita belajar dari rumah. Baik, anak ibu yang soleh dan soleha, silakan kalian buka buku paket jelajah matematika pada halaman 14. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk pecahan. Macam-macam bentuk pecahan, biasa, campuran, desimal, dan juga persen. Yang pertama, pecahan biasa. Contohnya 4/7. 4 merupakan pembilang dan 7 merupakan penyebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari 2 angka. Angka yang di atas disebut dengan pembilang, sedangkan angka yang di bawah disebut dengan penyebut. Yang kedua, pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk campuran bilangan caca dan bilangan pecahan. Contohnya, bilangan biasanya 3/2 sama dengan 1/2. Nah, 1/2 ini dinamakan pecahan campuran. Kita bisa baca dengan 1/2 atau 1/2. Lalu, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi campuran. Caranya ada 2. Yang pertama, bisa menggunakan pembagian bersisa. Yang kedua, dengan cara memisahkan bilangan caca dari pecahan. Contohnya, ubahlah pecahan biasa 8/5 menjadi bentuk pecahan campuran. Kita gunakan cara yang pertama dulu ya, dengan pembagian bersisa. 8/5, maka bagilah 8 dengan 5. 8 dibagi 5, 1. 1 dikali 5, 5. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Jadi, 8/5 itu sama dengan 1/3/5. Di mana 1 ini merupakan hasil bagi, 3 sisanya, dan 5 merupakan pembaginya. Cara yang kedua, dengan memisahkan bilangan cacah dari pecahan. Pecahan biasanya 8/5. Sama dengan, kita uraikan 8/5. 8 itu bisa kita uraikan 5 ditambah dengan 3/5. Sama dengan 5/5 ditambah 3/5. Sama dengan 1. Dari mana kita dapatkan 1? 1 ini kita dapatkan dari 5/5. 5/5 itu sama dengan 1. Lalu ditambahkan dengan 3/5. Sama dengan 1/3/5. Jadi, 8/5 itu sama dengan 1/3/5. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya ada 2. Yang pertama, kalikan penyebut dengan bilangan caca pada pecahan. Yang kedua, jumlahkan hasil perkalian tersebut dengan pembilang pecahan. Contohnya, ubahlah pecahan campuran 21/3 menjadi pecahan biasa. Penyelesaiannya 21/3 sama dengan tadi cara yang pertama, kita kalikan penyebut dengan bilangan caca pada pecahan. Penyebutnya adalah 3. Kita kalikan dengan bilangan pada pecahan, yaitu 2 ya. 2 dikali 3. Nah, 3 di sini kita ambil dari penyebutnya. 2 dikali 3. Ditambahkan dengan 1. 1 itu apa? 1 itu dari
pembilang pecahan per 3. 3-nya disebut penyebut. Maka sama dengan 6 ditambah 1. Dari mana dapat 6? 6 didapatkan dari 2 dikali 3. Jadi 6 ditambah 1 per 3. Sama dengan 7 per 3. 7 didapat dari 6 ditambah 1. Jadi 2 1 per 3 itu bisa dirubah menjadi pecahan biasa, yaitu 7 per 3. Kita lanjutkan ke bentuk pecahan yang ketiga, yaitu pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk penyebut persepuluhan, maka di belakang koma ada satu angka yang merupakan angka pembilang. Untuk penyebut perseratusan, maka di belakang koma ada 2 angka yang merupakan angka pembilang. Untuk lebih jelaskan, mari kita perhatikan tabel di bawah ini. Untuk pecahan yang berpenyebut 10, kita contohkan 5 per 10. Maka bentuk desimalnya yaitu 0,5. Untuk mempermudah kita bisa menggunakan rumus A per 10 sama dengan 0,A. Apa itu A? A bisa kita isi dengan pembilang dari pecahan tersebut. Lalu, untuk pecahan yang berpenyebut 100, contohnya 16 per 100. Bentuk desimalnya 0,16. Untuk mempermudah kita gunakan rumus A per 100 sama dengan 0,0A. Jika pembilangnya 1 angka. Namun jika pembilangnya 2 angka, kita bisa menggunakan rumus A per 100 sama dengan 0,A. Ingat, A kita isikan dengan pembilang dari pecahan tersebut. Lalu, untuk pecahan yang berpenyebut 1000, contoh bentuk pecahannya 51 per 1000. Bentuk desimalnya 0,051. Kita gunakan rumus untuk mempermudah kita. A per 1000 sama dengan 0,00A. Isikan A dengan pembilang dari pecahan. Jika pembilangnya 1 angka. Apabila pembilangnya 2 angka, kita gunakan rumus A per 1000 sama dengan 0,0A. Ingat, A kita isikan dengan pembilang dari pecahan tersebut. Seperti halnya bilangan caca, bilangan desimal juga mempunyai nilai tempat. Misalnya bilangan 12,345 memiliki nilai tempat sebagai berikut. Jadi, pada bilangan 12,345, 5 menempati tempat perseribuan, nilainya 5 per 1000. 4 menempati tempat perseratusan, nilainya 4 per 100. 3 menempati tempat persepuluhan, nilainya 3 per 10. 2 menempati tempat satuan, nilainya 2. 1 menempati nilai puluhan, nilainya 10. Mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Caranya yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Yang kedua, membagi pembilang dengan penyebutnya sampai habis. Contoh, ubahlah pecahan biasa 1 per 4 menjadi bentuk desimal. Cara yang pertama, kita mengubah penyebutnya menjadi 100. Agar penyebutnya menjadi 100, maka kalikan dengan 25. 1 per 4 kita kalikan dengan 25. Didapatlah 25 per 100. 25 didapat dari 1 dikali 25. 100 didapat dari 4 dikali 25. 25 per 100 sama dengan 0,25. Jadi,
Pecahan biasa 1/4 kita rubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,25. Cara yang kedua, pembagian 1/4. Kita bagikan 1 dibagi 4. Karena 1 dibagi 4 tidak bisa, kita tulis angka 0. Lalu kita sisipkan angka 0 di samping angka 1, jadi 10. 10 dibagi 4 itu 2. Kita simpan di atas. 2 dikali 4, 8. Kita simpan di bawah angka 10. Lalu kita operasikan 10 dikurangi 8 itu sama dengan 2. Karena 2 dibagi 4 itu tidak bisa, maka angka 2-nya kita tambahkan dengan 0. 20 dibagi 4, 5. Kita sisipkan angka 5 di samping angka 2 di bagian atas. 5 dikali 4 itu 20. Kita simpan 20 di bawah angka 20. Lalu kita operasikan lagi 20 dikurangi 20 itu sama dengan 0. Karena sisanya 0, maka sudah selesai hasil bagi dari 1/4, yaitu 0,25. Jadi 1/4 itu sama dengan 0,25. Mengubah pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Caranya, yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, lalu dijadikan desimal. Yang kedua, langsung mengubah bagian pecahan ke dalam bentuk desimal dan dituliskan di belakang koma. Contoh, ubahlah pecahan campuran 1/4 ke bentuk pecahan desimal. Kita gunakan cara yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 1/4 itu sama dengan 5/4. 1/4 kalau kita uraikan, 4/4 ditambah 1/4, maka didapat 5/4. Untuk mengubahnya ke pecahan desimal, kita kalikan 5/4 itu dengan 25. 5 kali 25, 125. 4 dikali 25, 100. 125/100 sama dengan 1,25. Jadi, pecahan campuran 1/4 kita rubah ke bentuk desimal menjadi 1,25. Cara 2, memisahkan bagian bilangan cacah dan pecahan. 1/4 sama dengan 1 ditambah 1/4 sama dengan 1 ditambah 1/4 kita kalikan dengan 25 sama dengan 1 ditambah 25/100. 25 didapat dari 1 kali 25. 100 didapat dari 4 dikali 25 sama dengan 1 ditambah 0,25. 0,25 didapat dari 25/100. Jadi, 1 ditambah 0,25 sama dengan 1,25. Jadi, pecahan campuran 1/4 sama dengan 1,25. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Contoh, 1. Ubahlah pecahan desimal 0,46 menjadi pecahan biasa. Penyelesaian 0,46 sama dengan 46/100. Ingat, ada 2 angka di belakang koma. Kita sederhanakan, 46/100 kita bagi dengan 2. 46 dibagi 2 didapat 23, 100 dibagi 2 kita dapatkan 50. Jadi, pecahan desimal 0,46 sama dengan 23/50. Contoh yang kedua, ubahlah pecahan desimal 1,375 menjadi pecahan campuran. Penyelesaian,
1,375 sama dengan 1375 per 1000. Kita bagikan dengan 125. 1375 dibagi 125 sama dengan 11. 1000 dibagi 125 sama dengan 8. 11 per 8 sama dengan 1/3 per 8. 11 per 8 itu sama dengan 8 per 8 ditambah 3 per 8. Maka kita dapatkan 1/3 per 8. Jadi, pecahan desimal 1,375 sama dengan 1/3 per 8. Untuk pecahan yang terakhir, yaitu nomor keempat, persen. Persen artinya per 100, lambangnya persen. Contohnya, 20% sama dengan 20 per 100. 5% dibaca 5%. 20% dibaca 20%. Mengubah persen ke bentuk pecahan biasa atau campuran. Untuk mengubah persen ke pecahan biasa, tulis bilangan sebelum tanda persen menjadi bilangan pembilang pecahannya dan 100 menjadi penyebut pecahannya. Lalu, sederhanakanlah pecahan tersebut. Contohnya, 20% sama dengan 20 per 100. Sama dengan 20 per 100 dibagi dengan 20 per 20. Didapat 1 per 5. 1 didapat dari 20 dibagi 20, dan 5 didapat dari 100 dibagi 20. Jadi, 20% itu sama dengan 1 per 5. 150% sama dengan 150 per 100. Kita bagikan pembilang dan penyebutnya dengan 50. 150 dibagi 50 didapatkan 3. 103 dibagi 50 kita dapatkan 2. Jadi 3 per 2. 3 per 2 itu kita rubah ke dalam pecahan campuran menjadi 1 per 2. Jadi 150% itu sama dengan 3 per 2 sama dengan 1 per 2. 3 per 2 merupakan pecahan biasa, 1 per 2 merupakan pecahan campuran. Mengubah pecahan biasa atau campuran ke dalam persen. Untuk mengubah pecahan biasa ke persen, kita kalikan pecahan tersebut dengan 100%. Caranya, kalikan pembilang dengan 100 dan bagi dengan penyebutnya. Lalu, tulis tanda persen setelah bilangan hasil pembagiannya. Contohnya, 1 per 4 sama dengan 1 per 4 dikali 100% sama dengan 1 dikali 100 per 4% sama dengan 25%. 1 dikali 100 dibagi 4 didapat 25. Jadi 1 per 4 sama dengan 25%. Contoh yang kedua, 1, 2 per 5 sama dengan 7 per 5. Sama dengan 7 per 5 dikali 100% sama dengan 7 dikali 100 per 5% sama dengan 140%. 140 didapat dari 7 dikali 100, 700 dibagi 5 sama dengan 140%. Jadi, pecahan campuran 1, 2 per 5 sama dengan 140%. Persen dari sekumpulan benda. Untuk menyatakan persen dari sekumpulan benda, kita kalikan persen dengan banyaknya benda tersebut.
Contohnya, 5% dari 40 siswa sama dengan 5% dikali 40 sama dengan 5/100 dikali 40 sama dengan 5 dikali 40/100 sama dengan 200/100. 200 didapat dari 5 dikali 40. Maka 200/100 sama dengan 2. Jadi 5% dari 40 siswa adalah 2 siswa. Bagaimana anak-anak hebat, soleh dan soleha? Sudah paham dengan apa yang Bu Guru sampaikan? Jika sudah, silahkan menyelesaikan tugas di buku paket jelajah matematika ya. Halaman 17, nomor 1, poin A, nomor 2, poin A, dan halaman 22, nomor 1, poin A, halaman 24, nomor 1, poin A, nomor 5, poin A. Selamat mengerjakan. Ibu yakin kalian pasti bisa. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Selamat berjumpa kembali di materi selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.